Ketika berbicara puasa, sebenarnya Rasulullah itu menggarisi bahwa puasa itu sebagai perisai. Ya. Nah, perisai di sini maksudnya bahwa puasa menjadikan benteng buat kita dari hal-hal yang madorot. Nah, ketika berbicara puasa, itu kita berbicara perbaikan untuk 1 tahun dan 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Nah, maka ketika Rasulullah di bulan Ramadan itu beliau lebih banyak melakukan ibadah-ibadah sebagai salah satu bentuk tadribun nafas, melatih diri. Tuh, Ya. Mi, dengerin Mi. Salah lagi ya. Waduh, ini kalau lihat FYP ini banyak banget nih yang udah pada nyiapin petasan dan juga kembang api. Kayaknya lu juga udah beli kembang api sama petasan ya? Udah, iya. Beneran. Oh, beneran. Beneran kan udah buat beli. Bentar lagi mau Iya, puasa ya. menjelang puasa Biasanya ini. udah jedar petasan gitu ya Mbak Feb ya. Emang petasan itu teladan ya di bulan Ramadan? Aduh, Ya nggak nggak tahu tahu juga. juga ya. Nah, mumpung ada Kang Irfan ya. Oh iya, ada Kang Irfan. Kita tanya aja langsungnya sebenarnya gimana sih keteladanan Rasulullah saat berpuasa? Apakah tadi Petasan itu juga? Ya. Jadi teladan ya Kang. Wah, ini dia nih pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi ketika berbicara puasa, sebenarnya Rasulullah itu menggarisi bahwa puasa itu sebagai perisai. Ya. Nah, perisai di sini maksudnya bahwa puasa menjadikan benteng buat kita dari hal-hal yang madorot. Nah, ketika berbicara petasan, itu kan petasan itu identiknya dengan kebisingan ya. Kebisingan, kemudian mengganggu, bahkan tidak sedikit juga ada kecelakaan, ada kebakaran dari petasan. Nah, makanya ketika berbicara puasa, ya itu tidak identik dengan petasan gitu ya. Walaupun mungkin sekedar untuk sukacita, untuk sebagai tarhib, untuk menyemarakan seperti itu. Tuh, Ya. Mi, dengerin Mi. Salah lagi ya berarti ya. Berarti jangan diikutin Iya. tradisi kayak gitu ya Kang ya. Nah, kalau dari Rasulullah sendiri sebenarnya apa sih yang dilakukan pada saat Ramadan itu keteladanan yang bisa kita ambil gitu Ya. hikmahnya? Jadi puasa, tadi kan puasa sebagai perisai ya. Nah, kalau kita melihat kepada rukun Islam, jadi dalam rukun Islam itu kan semua rukun memiliki peran untuk memperbaiki manusia. Jadi kalau kita bicarakan sholat, kita sholat selama sehari itu kan wajibnya adalah 5 kali. Nah, ketika kita melakukan sholat 5 kali, sebenarnya di situ kita melakukan perbaikan sehari itu 5 kali. Kalau seorang itu dia sholatnya itu istiqomah, kemudian dia dia memahami arti pentingnya sholat, harinya itu akan baik gitu. Kemudian ketika berbicara sholat Jumat, itu menjadi reminder, perbaikan untuk 1 minggu yang sudah berjalan dan 1 minggu yang akan datang. Nah, ketika berbicara puasa, itu kita berbicara perbaikan untuk 1 tahun dan 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Nah, maka ketika Rasulullah di bulan Ramadan, itu beliau lebih banyak melakukan ibadah-ibadah sebagai salah satu bentuk tadribun nafas, melatih diri. Jadi ibaratnya kalau Kang Anan ini katakanlah suka main futsal, ya, atau ini suka main apa gitu kan, main sekarang tuh yang lagi rame pedal gitu kan. Kan main pedal tuh berapa kali, berapa durasinya, berapa lama main pedal itu? Kira-kira Berapa ya? Iya. Atau main futsal berapa? Main futsal itu kan paling Udah jarang olahraga nih lihat dari perut nih. kan olahraga itu kalau pertandingannya paling antara 30 sampai 1 jam kan. Iya. Nah, tetapi ketika berbicara latihan itu kan berjam-jam. Nah, begitupun juga dengan puasa itu. Nah, puasa itu melatih dari sisi konsistensi kita, dari sisi kedisiplinan, bahkan dari sisi spiritualitas pastinya untuk lebih dekat kepada Allah gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan itu. Masya Allah. Ya. Terus juga pernah dengar juga nih Kang Irfan, kalau misalkan kita berdoa dan bermunajat di bulan puasa ini, doa-doa tuh akan lebih mudah terijabah katanya. Ada doa-doa khusus atau mungkin waktu-waktu khusus ya yang mustajab di bulan Ramadan, atau memang seluruh waktu di bulan Ramadan itu semuanya mustajab nih Kang Ya. Irfan?
secara umum semua waktu di bulan Ramadan itu menjadi waktu yang mustajab ya, yang sangat bisa diterima doanya. Kenapa? Karena kondisi dan situasi. Ketika kondisi dan situasi kita sedang berpuasa, disitulah secara nas itu secara dalam sunnahnya dikatakan bahwa orang yang berpuasa akan diterima doanya gitu kan. Bahkan di dalam hadis disebutkan kullu amal ibni adam lahu illa syam. Semua ibadah manusia itu akan kembali kepada orang itu kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya itu. Nah, dari sini aja bisa kelihatan bahwa ketika puasa akhirnya tadi doa-doa kita ini menjadi lebih mustajab gitu. Apalagi ketika berbicara waktu sahur, waktu buka, apalagi ketika qiyamul lail, ketika sholat malam, apalagi kita berbicara nuzulul Quran. Jadi di waktu Ramadannya saja sudah seperti itu, apalagi dengan waktu-waktu tadi yang saya sebutkan tuh. Nah, Kang, kalau doa-doa yang paling sering dipanjatkan sama Rasulullah saat berpuasa itu apa tuh? Yang paling sering diinikan oleh Rasulullah, kalau doa yang pasti Rasulullah itu ketika puasa lebih banyak bertilawah Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Jadi terus makanya ketika Ramadan kita sering mengkhatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, sehingga ya doa-doanya bisa secara umum ya, tapi ada doa yang paling sering yang saya tahu itu adalah dikenal dengan doa sapu jagat itu ya, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang paling sering Rasulullah lantunkan ya. Nah, itu tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Maka di Indonesia itu kalau sudah ada yang memimpin doa kemudian baca doa tadi, itu sudah pamungkasnya doa itu. Gitu. Berarti kalau misalnya kita berdoa gitu ya di saat bulan suci Ramadan itu udah pasti doa kita dikabulkan atau gimana supaya diterima gitu loh kan? Ya. Jadi kalau di Al-Quran kan disebutkan kalau siapapun yang berdoa pasti akan dijawab oleh Allah itu. Nah, hanya saja ketika berbicara menjawab, artinya menjawab ini ada yang disegerakan. Ketika berbicara doa itu ada yang disegerakan, ada juga yang disesuaikan. Artinya disesuaikan di sini mungkin ketika kalau diijabah pada waktu itu kondisi kita belum siap gitu ya. Nah, sehingga dikondisikan dengan kesiapan mentality kita itu. Tetapi sebagai seorang mukmin yang beriman, kita harus betul-betul meyakini dan kalau kita bermuhasabah bahwa apa yang kita jalani pada saat ini tidak lepas dari doa-doa yang kita lantunkan. Betul. Itu. Jadi ini Kang Punten, Hilmi itu sering nanya nih, katanya kalau kita mau berdoa gitu ya, itu lebih afdolnya menggunakan bahasa Arab atau kita bisa sih doa pakai bahasa kita aja gitu, karena kan kita bisa lebih menghayati itu dari apa yang kita minta. Ya, yang pasti teman-teman sekalian bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Beliau yang menciptakan bahasa. Ya, artinya ketika kita tujuannya adalah bermunajat dan dekat dengan Allah, maka dengan bahasa apapun bisa kita lakukan seperti itu. Ya, kalaupun dengan bahasa Arab supaya kita bisa bermunajat dengan Al-Quran itu pastinya lebih baik. Ya, tetapi tadi ketika kita berkeluh kesah tentang kehidupan pribadi kita, tentang keseharian kita dengan bahasa kita, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, bahasa-bahasa yang mau puitis gitu-gitu juga Allah terima ya, Kang ya. Ya betul. Bahasa keseharian ya, dia sok pujangga soalnya. Gimana meneladani ibadah Nabi Muhammad saat bulan puasa ini, apalagi kita kan paling ya seminggu pertama puasa udah ada undangan tuh kan, buka puasa bersama, jadi kelewat enggak tarawih, enggak baca Quran, enggak maghrib, gimana tuh? Memang tadi
ketika bulan Ramadan kita dihadapkan dengan sebuah kondisi di saat ini, tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan di daerah kita atau di Indonesia secara umum, banyak silaturahminya gitu ya. Jadi tadi bukber, buka puasa itu buka puasa bersama seakan-akan menjadi lebih sunnah daripada sholat taraweh. Ya, kalau saya pribadi memaknai selama itu diniatkan tentang silaturahmi, kemudian bercengkrama dengan keluarga, dengan teman, ya why not gitu ya. Tetapi memang kembali lagi bahwa Rasulullah ketika bulan Ramadan itu lebih banyak menghidupkan masjid. Bahkan ketika di 10 akhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita mengenal ada istilah i'tikaf. Itu Rasulullah memang beriktikaf selama berhari-hari seperti itu. Jadi tadi artinya ketika circle kita itu kita buka puasa bersama, why not? Kenapa tidak gitu kan? Tetapi setelah buka puasa bersama kita tarawih bersama. Nah, itu kan lebih bermakna. Betul. Seperti itu. Nggak menghilangkan ininya ya. Ya. Ya, karena banyak juga yang kemudian mungkin mengira bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga ya, Kang Irfan ya. Padahal ternyata dari pikiran negatif kita juga harus terus dijaga ya. Karena banyak yang ngabuburit, mikir yang negatif-negatif gitu. Itu malah jadi dosa ya, atau gimana nih? Gimana cara memeranginya? Iya, gimana cara memeranginya gitu. Ya, artinya kembali lagi kepada tadi pemaknaan tentang puasa tadi. Jadi ngabuburit, kemudian buka puasa bersama, bukber, kemudian apalagi kalau dulu ketika saya SD itu ada ngabuburang malah. Ngabuburang itu setelah sahur keluar sampai jam 8 menjelang siang. Kalau ngabuburit kan Sore. menunggu waktu maghrib gitu kan. Nah, ngabuburang itu menunggu waktu siang. Kalau sekarang kan lebih banyak orang tidur gitu kan. Benar. Ya, artinya segala jenis kegiatan yang kita lakukan, ketika kita isi dengan hal-hal yang produktif, yang positif, itu akan berefek kepada berlipat gandanya amal tadi gitu. Artinya mau itu bukber, mau itu ngabuburang, mau itu ngabuburit, selama diisi dengan hal-hal positif tidak masalah. Tapi kalau ngabuburitnya nongkrong samping jalan, liatin yang lewat, yang lewatnya juga gimana-gimana, nah itu yang malah merusak tujuan daripada puasa itu sendiri. Betul. Nah, caranya bagaimana? Ya kembali lagi bahwa kita harus memaknai puasa sebagai maidanut tadrib. Maidanut tadrib itu lapangan tempat kita latihan. Latihan kalau mungkin keseharian kita baca 1 halaman saja kan mungkin susah gitu. Nah, bagaimana kita melatih ketika Ramadan? Ya ada bahasa Sundanya itu peperiheun. Peperiheun itu apa ya? Ya kalaupun tidak bisa sehari 1 juz, ya masa sih sebulan enggak gitu kan? Enggak sama sekali. Nah, itu di situ kalau kita bisa memaknai Ramadan sebagai tempat melatih, ya insya Allah hal-hal tadi akan menjadi hal-hal yang positif gitu. Nah, ngomong-ngomong melatih nih, Kang, kan biasanya kita dalam keseharian sama sesama teman sering bercandaan, lisan, nyinyirnya kadang keceplosan gitu karena saking dekatnya, saking akrabnya gitu. Nah, itu gimana tuh melatih? Gimana sih supaya tidak seperti itu gitu? Iya. Melatih dalam artian nggak gibah, biasanya kan itu udah mendarah daging ya, ketemu dikit saling tatap, wah ada gosip apa lagi nih gitu. Apakah mendingan kita saling menjauh aja atau itu malah justru memutuskan silaturahmi ya? Ya, kalau dalam hadis sih cukup mengucapkan ini soim. Ini soim itu kan saya sedang puasa. Nah, ketika ada yang ngajak ngobrol itu kan. Tapi ini kembali lagi ya, artinya bahwa Islam itu tidak kaku, itu ya, sehingga jangan sampai ketika puasa ini soim diajak ngobrol, dipanggil diajak rapat, gak mau sebagainya, itu kan, nggak seperti itu. Itu kembali lagi kepada apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan itu positif atau tidak, itu berpahala atau tidak itu. Nah, itu mungkin koridor itu yang harus kita jaga. Kalau Nabi sendiri di saat bulan puasa itu kan ada goda-godaan apa sih yang pernah beliau alami itu?
Ya, godaan pastinya banyak ya. Ya, Nabi ini kan kalau berbicara godaan yang paling besar itu bahkan ya kepada para nabi gitu ya. Ya, artinya ketika berbicara itu godaan yang spesifik saya belum bisa sebutkan, tetapi kembali lagi tadi bahwa cara untuk menghalau godaan itu adalah puasa itu sendiri gitu. Jadi dengan puasa godaan-godaan itu bisa kita hindari lah. Betul. Ya. Ini Kang Irfan, ini pernah dengar nih katanya misal Mbak Feby pas lagi puasa dia lupa dia minum sirup nih misal, itu katanya rezeki buat Mbak Feby kan, karena dia lupa jadi nggak batal puasanya. Tapi misalkan saya lihat nih Mbak Feby lupa, itu saya tuh harusnya negor Mbak Feby atau saya demin aja dulu sampai itu sering banget sih jusnya gitu, habis lupa, ya. gitu. Kadang. Ya untuk yang lihat harus diingetin. Oh meskipun lagi diuyup. Tapi setelah itu benar nggak sih kan kalau emang benar-benar kita lupa. Ya, kalau lupa ya tidak masalah. Kecuali memang kita sadar ya. Ya, artinya ketika tadi lihat kita tegur, karena itu kan sebuah hal yang tidak baik. Segala hal yang tidak baik harus kita tegur gitu kan. Jangan kasihan lah, biarin habisin dulu 1 gelas aja, gak seperti itu juga. Tapi itu rezekinya Mbak Feby. Ya kalau itu bisa dikatakan rezeki ya. Tapi kalau setelah ditegur dilanjutin ya membatalkan. Ya. Oke. Iya. Tuh, jangan kebiasaan atau dipura-pura lupain tuh nanti ya. Masya Allah ya. Nah kalau misalkan untuk kebiasaan Rasulullah nih saat bulan Ramadan, Kang Irfan, membaca Al-Qur'annya itu biasanya beliau tuh setelah ba'da subuh kah, atau memang pada saat itikaf setelah tarawih atau gimana tuh Kang? Tidak ada waktu yang secara spesifik ya yang kita temukan, tetapi tadi bahwa Ramadan itu syahrul Quran. Jadi Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Nah sehingga ketika kita ingin mengkhatamkan, ingin mentadarusi Al-Quran, memahami lebih dalam tentang Al-Quran, yaitu bisa di waktu-waktu luang yang kita miliki gitu. Ya, artinya mau setelah subuh, atau kalau kita sekarang kan masih aktif bekerja ketika istirahat dan lain sebagainya, tidak masalah seperti itu. Pak Ustadz, ini mungkin untuk meluruskan ya Kang Ustadz, karena masih ada aja beberapa orang yang masih berpikir bahwa bulan puasa itu hanya di siangnya saja. Jadi misalkan kita ngapain yuk misalkan, tapi kan puasa, ya udah nanti pas habis buka. Jadi seolah-olah habis buka itu menganulir atau itu tidak menjadi sebuah dosa gitu. Padahal kan Ramadan adalah sepanjang bulan ya, bukan cuma pas puasanya aja. Itu gimana nih Kang Ustadz? Ya artinya bahwa di siang hari kita menahan lapar dan dahaga, berpuasa, kemudian menahan nafsu sebagainya. Nah di malam hari itu kan kita disunahkan untuk qiyamul lail, atau dalam istilah sekarang kan ada tarawih sebagainya itu. Nah artinya memang kembali bahwa berbicara bulan ya 1 bulan penuh, berbicara hari ya 24 jam penuh gitu ya, 24 jam gitu. Maka ketika ada yang berpikir katakanlah melakukan hal negatifnya setelah berbuka itu, mau marah-marah nanti nunggu buka dulu, berarti selama dia berpuasa dia tidak mendapatkan pelajaran dari puasa itu sendiri. Karena dalam syariat Islam seseorang itu dilihat efek dari ibadahnya itu setelah ibadah itu dilakukan. Sama dengan kita misalnya kita belajar, katakanlah kita kuliah, yang menunjukkan bahwa kita itu berprestasi ketika perkuliahan ya setelah kita lulus. Ketika kita setelah lulus itu ternyata mohon maaf ya non job gitu kan, tidak bermanfaat di masyarakat, itu kan menjadi pertanyaan ketika kuliahnya ngapain. Jangan-jangan datang cuman ke gerbang pintu saja gitu kan. Nah begitupun juga dengan ibadah, dengan puasa itu. Jadi efek dari puasa itu dilihat malah setelah puasa itu selesai. Gitu. Ya. Dan itu memang untuk bisa mencapai itu memang harus dilakukan step by step secara ikhlas gitu ya. Betul. Benar. Kang Irfan, kalau ngomong-ngomong soal 10 malam terakhir nih, ibadah puasa kan katanya itu lebih mendatangkan banyak pahala. Pahala. Itu
kenapa sih bisa kayak gitu? Apakah memang di malam-malam itu karena ada malam Lailatul Qadar itu atau gimana? Ya, artinya memang ada beberapa waktu, ada beberapa tempat yang Allah khususkan. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Ketika ditanya kenapa 10 hari bulan Ramadan itu pahalanya menjadi lebih meningkat, ya itu mungkin salah satu anugerah dan keberkahan dari Allah itu. Nah, kalau dalam sejarah umat-umat Nabi terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang. Kalau kita baca lagi umatnya Nabi Nuh misalnya, itu kan Nabi Nuh itu sampai 950 tahun menyebarkan Islam itu. Nah, semakin sini umur umat para nabi itu semakin sedikit. Nah, ketika berbicara umatnya Nabi Muhammad, itu kan orang yang umurnya 80 tahun itu sudah prestasi gitu ya. Prestasi bonus. 80 tahun udah bonus itu. 70 tahun ke atas sebagainya. Nah, kemudian ada permohonan, ada bagaimana supaya kami yang umurnya pendek itu bisa mendapatkan pahala yang sama dengan umat nabi-nabi terdahulu. Nah, maka diberikanlah salah satunya dengan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar, kemudian para ulama banyak menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Nah, sehingga disitulah kenapa pahalanya menjadi lebih berlipat ganda, ya, motivasinya menjadi lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri kita nih ya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kayak gimana? Katanya malam yang teduh, terus rintik-rintik, terus itu kayak gitu. Itu benar gak sih? Kan? Ya, bagaimana saya sampai saat ini pun belum bisa secara mengatakan bahwa ini malam Lailatul Qadar gitu. Karena kembali lagi bahwa salah satu cara kita ini bisa terus termotivasi itu dengan dengan berhusnuzon ya, berhusnuzon, kemudian kita berupaya gitu kan, bahwa akan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan sebagainya itu. Nah, terkait ciri-ciri dan lain sebagainya, pastinya kembali lagi bahwa setelah kita melakukan sebuah ibadah, kita ada perbaikan. Ada ada peningkatan gitu. Kalau misalnya berbicara haji, ketika disebut dengan hajinya mabrur itu seperti apa? Ketika dia selesai dari haji, dia tidak lagi seperti sebelum berhaji. Nah, ada peningkatan aktivitas ibadahnya secara kalau secara kasat mata gitu kan. Tetapi kembali lagi kepada personalitinya dia, setelah puasa itu ya dia lebih termotivasi, lebih rajin secara personal. Nah, ukurannya seperti apa? Ya mungkin ukurannya tadi kita bermuhasabah diri, melihat ini saya tahun ini dapat gak Lailatul Qadar. Masya Allah, pokoknya kita sama-sama lah ya, saling mengingatkan untuk menjemput Lailatul Qadar ya. Betul. Siap, Masya Allah. Terima kasih banyak nih sama-sama Kang Ustadz atas sharing-sharingnya. Siap. Mudah-mudahan gak cuma Hilmi tapi kita semua juga bisa menahan diri dari hal mudarat ya. Amin. Doa-doa yang diijabah. Betul. Terima kasih Kang Irfan. Terima kasih banyak Kang Ustadz.